Hari ini saya akan kembali membawakan topik tentang dari seorang gembala menjadi raja. Topik yang membicarakan tentang Daud. Kenapa Daud itu berkenan di hati Allah dan kenapa Daud itu dipilih Allah menjadi seorang raja. Dari sekian banyak orang Israel yang dipilih itu adalah seorang Daud. Tuhan berfirman bahwa Daud itu berkenan di hatinya. Kenapa kita beberapa waktu kemarin pada bagian 1 saya sudah menerangkan tentang Daud. Hari ini saya akan menerangkan pada bagian 2 ini saya akan menyambung kita belajar tentang Daud. Kita buka di dalam 1 sampai 18 ayat 10 yang berbunyi demikian. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Saul main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat ini mengatakan roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Dan seperti biasa Daud itu main kecapi supaya roh jahat ini undur daripada Saul. Nah, ketika Daud itu main kecapi seperti sehari-hari, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi karena Saul tidak seperti biasanya. Hari itu Saul benar-benar diliputi iri, dengki, sakit hati, diliputi kepahitan, dan dia ingin menancapkan Daud ke dinding. Ayat berikutnya berkata, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkan Saul sampai 2 kali. Jadi di sini Saul itu berencana membunuh Daud dengan menancapkan Daud ke dinding pakai tombaknya. Daud ini melakukan yang baik. Daud ini mencoba supaya Saul itu tidak diganggu oleh roh jahat, supaya Saul itu baik-baik saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul bukan sesuatu yang baik. Dia tambah ingin membunuh Daud dengan menancapkan tombak ke dinding. Dan ayat Alkitab mengatakan Daud itu mengelakkan tombak itu sampai 2 kali. Daud tahu dia mau dibunuh, tapi dia mengalah. Dia tidak membalas, dia tidak melakukan kekerasan yang sama kepada Saul. Daud ini memiliki hati yang suka mengalah. Dia tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan. Dia tahu Saul sakit hati, Saul dengki sama dia, tetapi dia memiliki hati yang tulus. Tidak sakit hati sama Saul walaupun dia diperlakukan seperti itu. Walaupun dia mau dibunuh, dia tetap memiliki hati yang tulus mengasihi Saul. Dia cuma mengalah dan menghindar. Walaupun sebetulnya kalau Daud mau membalas Saul bisa. Karena Daud tuh berkali-kali menang perang terhadap Goliat saja, Goliat itu kalah. Apalagi terhadap Saul, beruang aja kalah. Singa kalah melawan Daud. Seharusnya Daud bisa dong mengalahkan Saul. Tetapi seorang Daud memilih untuk mengalah, tidak menunjukkan bahwa dia bisa membalas. Dia tidak mau membalas, dia hanya mengalah dan mengalah. Sifat Daud yang seperti ini sangat disenangi oleh Tuhan, di mana dia tidak mau membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Yesus berkata, katakanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus berkata supaya kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita. Kita tidak boleh membalas. Itulah sifat Tuhan. Walaupun ketika dia di bumi, dia diperlakukan sangat buruk oleh orang Yahudi, sangat dibenci, dibunuh, ditelanjangi, dipukuli, disalib. Tapi Tuhan itu memilih mengalah, memilih mengampuni mereka, memilih tidak membalas, memilih melakukan yang baik. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak membalas orang jahat kepada kita. Kita tidak membalas orang yang melakukan kekerasan kepada kita. Tetapi baiklah kita belajar untuk mengalah. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan orang yang mengalah. Tuhan bilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan mengalah kita melakukan kebaikan. Berikutnya, apa yang membuat Daud ini disukai oleh Tuhan? Apa yang membuat Daud ini diangkat tinggi oleh Tuhan? Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Ayat 45 sampai ayat yang 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan
Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika Goliat itu mendatangi Daud, Goliat itu luar biasa besar, itu raksasa, dan Daud itu seorang manusia biasa saja. Hari itu Daud tidak menjadi Taurati. Hari itu Daud mendatangi Goliat dan dia bilang, "Kau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Hari itu Daud melawan Goliat yang besar ini cuma dengan nama Tuhan. Artinya Daud mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan, bahwa bukan peperangan ini bukan miliknya, bahwa Tuhan itu mampu menghancurkan Goliat yang sebesar itu, bahwa dia berperang itu bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dia sedang mengatakan, ada Tuhan di dalam diriku yang membuat aku selalu berhasil di dalam pertempuran. Ada Tuhan di dalam diriku yang menguasai aku sehingga aku mampu mengalahkan engkau, Goliat. Dia sedang berkata, walaupun Goliat engkau besar, tetapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Daud mempunyai kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak peduli sebesar apa tantangan, kesulitan yang dia hadapi, hari itu imannya benar-benar tidak goyah. Dia melihat Goliat itu kecil karena dia melihat Tuhannya yang besar. Kenapa Goliat itu dia tidak takut dengan Goliat dan dia memandang remeh Goliat? Karena Daud tahu bahwa Tuhannya yang besar ada di dalam dirinya, bahwa Tuhannya yang besar itu mampu menyelamatkan dia dari Goliat, bahwa Tuhannya yang besar itu mampu mengeluarkan dia dari kesulitannya, bahwa Tuhannya yang besar itu mampu membunuh Goliat. Yang Daud lihat hari itu adalah Tuhan. Imannya yang besar itulah yang membuat Daud sampai bisa mengalahkan Goliat. Ketika kita seperti Daud, apakah yang kita lihat? Masalah yang besarkah atau kita yang kecil? Atau kita melihat Tuhan yang besar dan kita melihat masalah kita kecil? Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau menjadi seperti Daud, kita mesti belajar punya iman. Kita harus tahu dulu bahwa Allah yang di dalam kita itu lebih besar dari apapun. Roh Allah yang di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhanlah yang berperang mengalahkan masalah-masalah kita. Dan Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kita. Sama sekali bukan kita, tetapi Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Hari itu Daud benar-benar tahu kalau dulu-dulu dia ditolong oleh Tuhan. Kali ini pun menghadapi Goliat, dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Imannya tidak menjadi runtuh walaupun yang dilihat ada Goliat yang besar. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi masalah yang besar? Apakah iman kita runtuh karena masalah yang besar itu? Mari kita belajar dari Daud. Imannya tidak menjadi runtuh, tetapi dia benar-benar percaya bahwa Tuhannya mampu menghancurkan Goliat. Dan benar, Goliat kalah di tangan Daud. Hanya dengan satu batu kecil. Daud bilang, aku mengalahkan engkau dengan nama Tuhan. Dengan apa kita mengalahkan masalah-masalah kita? Kita hanya bisa mengalahkan masalah-masalah kita dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus, dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang akan melepaskan kita dari masalah kita. Tuhan Yesus yang akan membawa kita meraih kemenangan. Karena Yesus berkata, aku yang berperang, nah engkau diam saja. Yesus itu yang akan menolong kita, mengeluarkan kita dari setiap masalah. Seperti ketika dia mengeluarkan Daud, dia membuat Goliat itu mati, dia membuat Goliat itu hancur. Kita percaya Tuhan Yesus juga akan menolong kita dan membuat Goliat yang hari ini mengelilingi kita,
mungkin yang membuat kita hampir-hampir tidak bisa bernafas karena Goliat-Goliat yang besar, karena masalah-masalah yang besar yang mendera kita hari-hari ini. Lihatlah Tuhan, pegang iman kita, karena Yesus yang kita punya lebih besar dari apapun. Kuasanya dahsyat dan dia tidak terkalahkan. Dia mampu mengalahkan segala Goliat-Goliat, dia mampu mengalahkan segala masalah-masalah yang mungkin hari ini sedang menyerang kita. Kita percaya, iman kita kuatkan, jangan menjadi tawar hati, tetapi benar-benar iman kita harus kuat kepada Tuhan Yesus, karena dia yang mampu menghancurkan setiap masalah kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Hari itu karena imannya yang besar, Daud itu berhasil mengalahkan Goliat. Tuhan berperang ganti Daud. Yang membunuh Goliat itu Tuhan. Karena imannya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Hari itu Tuhan Yesus memberi kemenangan kepada Daud, kemenangan yang sangat besar. Mari kita belajar seperti Daud. Kita memegang iman kita karena kita punya Yesus yang besar. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang melintasi segala langit. Kita punya Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia tidak terkalahkan. Dan dia juga yang akan menghancurkan setiap masalah kita. Setiap Goliat kita akan hancur di tangannya, akan hancur di bawah kaki Tuhan. Mari kita pegang iman kita. Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita dari setiap Goliat. Berikutnya, apa yang membuat seorang Daud itu dicintai oleh Tuhan? Kita buka di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan ini kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Hari itu Daud itu ditawari oleh Saul untuk menikah dengan anaknya. Dan kemudian Saul juga memberitahu orang-orang, tolong bilang sama Daud, aku mau menikahkan dia dengan anakku, asal dia memberikan kepadaku mahar atau persembahan 100 kulit katan orang Filistin. Hari itu Daud, dia tidak langsung menjadi senang ketika didengar bahwa dia diinginkan oleh raja untuk menjadi menantu. Daud tidak besar kepala, dia tidak berpikir begini, oh iya, aku cocok jadi menantu raja karena aku ini seorang perwira, aku ini seorang yang kalau perang selalu berhasil. Ibaratnya hari itu Daud itu levelnya sudah sangat tinggi di dalam ketentaraan. Artinya Daud itu seorang yang luar biasa di Israel. Daud mempunyai nama besar dan populer. Kita akan berpikir Daud cocok menikah dengan seorang anak raja karena dia mempunyai jabatan yang luar biasa tinggi. Dia seorang yang populer. Daud juga mungkin kita akan berpikir Daud mungkin cocok gitu. Tapi Daud ini aneh. Dia seorang yang merasa bahwa dia tidak cocok menikah dengan menantu raja. Dia bilang, aku ini seorang yang miskin, aku ini seorang yang rendah, mana mungkin aku bisa jadi menantu raja. Di saat dia memegang jabatan yang sangat tinggi, di saat kepopulerannya di seluruh Israel begitu besar, di saat orang menghormati dia, di saat dia menang perang, Daud itu sudah sangat tinggi jabatannya di dalam ketentaraan. Ibaratnya dia mungkin sudah seorang jenderal. Tapi ketika mau dijodohkan sama anak raja, dia bilang, aku ini seorang yang miskin dan rendah, bagaimana mungkin aku bisa jadi menantu raja? Apa yang menarik dari kepopulerannya, keberhasilannya, jabatannya yang tinggi tidak membuat dia lupa diri, tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia tinggi hati, tidak membuat dia dia merasa bahwa dia layak. Nah, seorang Daud tetap merasa bahwa dia seorang gembala, bahwa dia seorang yang berasal dari dusun yang kecil, bahwa dia seorang yang miskin, dan bahwa dia seorang yang jarang sekali orang seperti Daud ini memiliki kerendahan hati seperti ini. Biasanya orang-orang kalau sudah di atas memiliki kekayaan, jabatan, dan harta yang banyak, mereka akan cenderung tinggi hati, akan sombong dan berpikir, oh aku layak, cocok jadi menantu raja. Tapi Daud enggak.
Dia selalu berkata, aku ini miskin, aku ini seorang yang hina, aku ini dari dusun, bagaimana mungkin aku menikah dengan seorang anak raja. Hatinya yang begitu rendah hati, yang selalu melihat, yang selalu mengingat bahwa dia bukan apa-apa, bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa dia seorang yang miskin, bahwa dia seorang yang rendah. Hatinya yang seperti inilah yang membuat Tuhan itu jatuh hati kepada Daud, karena kerendahan hati yang dimilikinya itu luar biasa. Dan kerendahan hati inilah yang membuat Daud kemudian diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, kerendahan hati itu membuat orang diangkat tinggi, tetapi tinggi hati membuat orang direndahkan. Dan hari itu Tuhan mengangkat Daud tinggi karena apa? Karena dia rendah hati. Tuhan Yesus itu mengajari kita untuk rendah hati. Ketika dia dilecehkan, dia menerima dengan rela. Dia dibully, dia menerima dengan rela. Dia lahir di kandang, dia terima dengan rela. Walaupun dia seorang Tuhan yang luar biasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia memiliki kemuliaan dan memiliki alam semesta. Dia mau lahir di kandang domba. Dia mau merendahkan dirinya seperti itu. Tuhan mengajari kita untuk memiliki kerendahan hati seperti dia. Rendah hati itu yang membuat kita akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan membenci segala kecongkakan, Tuhan membenci segala kesombongan, tetapi Tuhan itu duduk dengan orang-orang yang rendah hati, dan dia menaikkan orang-orang yang rendah hati ke atas. Seperti Daud, kenapa dia bisa sampai diangkat jadi raja Israel dari antara begitu banyak orang Israel? Ternyata salah satu kuncinya adalah Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dalam keadaan sudah begitu tinggi jabatannya, terkenal, populer, hatinya tetap rendah hati. Mari kita belajar memiliki hati seperti seorang Daud. Karena apa? Kalau kita rendah hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan biarkan kita menjamah kesombongan, jangan biarkan hati kita menjadi tinggi hati, tapi biarlah kita selalu belajar, Tuhan, aku mau jadi seperti Engkau, memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus, aku mau belajar seperti Engkau, Tuhan, merendahkan diri. Mari kita belajar merendahkan diri, membuat hati kita tidak sombong, tidak tinggi. Hati kita harus selalu merasa bahwa, aduh, apa sih saya ini, bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Jauhkan hidup kita dari tinggi hati, jauhkan hidup kita dari kesombongan, karena itu akan membuat kita masuk dalam hal-hal yang buruk ketika kita jatuh dalam kesombongan. Mari kita belajar seperti Daud, memiliki kerendahan hati. Berikutnya, apa yang membuat Daud itu dicintai oleh Tuhan? Kita buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Mazmur 119 ayat yang 164 berbunyi demikian. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud ini memiliki kehidupan doa. Dia berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Dalam hidupnya Daud itu tidak pernah melupakan Tuhannya. Dia sehari itu menemui Tuhan 7 kali sehari untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia. Mazmur-mazmur yang luar biasa ini ditulis oleh Daud. Dia memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia memiliki kehidupan doa yang luar biasa, sehingga dia bilang 7 kali sehari loh aku ini berdoa. Dan itu yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Daud ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui doa-doanya, melalui penyembahan yang dia naikkan, melalui pengucapan syukur. 7 kali sehari di tengah kesibukannya, di tengah mungkin apapun yang dia lakukan, dia 7 kali sehari menyembah Tuhan. Itulah yang membuat dia disertai Tuhan dan menang perang kemanapun dia pergi. Alkitab mencatat Daud itu kemanapun dia pergi dia berhasil. Apapun yang dikerjakannya dia berhasil. Kenapa? Kuncinya dia 7 kali sehari nyembah Tuhan. Tuhan menyertai dia. Ketika
Ketika kita mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, Tuhan itu menyertai kita, Tuhan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita jauh dari Dia. Tuhan bilang, ayat Alkitab mengatakan kita berada di tempat tandus. Ketika kita jauh dari Tuhan, sesungguhnya kita menaruh hidup kita di tempat yang tandus. Anak bungsu itu ketika lari dari bapaknya, dia berakhir dengan makan ampas babi. Tetapi Daud ini 7 kali sehari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kehidupan doa? Berapa kali kita sehari menyembah Tuhan? Apakah ada penyembahan yang kita naikkan dalam sehari? Apakah ada ucapan syukur yang kita naikkan dalam setiap hari? Kalau kita mau dicintai, kalau kita mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau kita mau dibuat berhasil di dalam segala pekerjaan kita, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus memiliki waktu sendiri dengan Tuhan untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, untuk haus akan Dia, untuk mencintai Dia. Kita menyanyi, kita menyembah, kita mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku mencintaimu, aku ingin memiliki hubungan dengan Engkau. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membuat keberhasilan dalam hidup kita, bukan kita. Ketika kita mendekat sama Tuhan sebagai sumber kehidupan, itulah sumber keberhasilan. Ketika kita mendekat sama Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, itulah sumber keberhasilan. Itulah sumber segala-galanya, karena Tuhan itu adalah kehidupan. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Ketika kita mendekat kepadanya, menjadi satu dengan Dia di dalam penyembahan kita, kita haus akan Dia, kita terus setiap hari mencari Dia, kita punya kehidupan doa teratur setiap hari, maka kehidupan kita akan dibuat berhasil. Apa yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Kita akan naik dan tidak turun. Ketika kita kena masalah, Tuhan akan membela kita. Yesus saja memiliki hubungan dengan Bapaknya. Walaupun Dia itu sangat sibuk ketika di bumi pelayanan sana sini, tapi Tuhan itu selalu menyempatkan diri untuk menyendiri. Ngapain Dia menyendiri? Dia sedang ingin berhubungan dengan Bapaknya. Tuhan saja ingin berhubungan dengan Bapaknya, apalagi kita yang manusia. Bukankah kita lebih membutuhkan Tuhan daripada apapun? Tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil. Tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan kita akan kering. Dan kalau kita sudah kering, kita sudah mendekati kematian. Mari kita belajar memiliki kehidupan doa. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita luangkan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Mari kita belajar dari Daud, saudara. Kita akan sambung lagi nanti pada seri yang ketiga. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.